Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Annata SHI MAP, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 2 Sungai Lilin. Pada saat ini kami akan membahas tentang koneksi antar materi modul 3.2. Adapun materi yang dikerjakan, yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan kepemimpin pembelajaran dalam mengelola sumber daya dan bagaimanakah Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Nomor 2, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih baik dan berkualitas. Nomor 3, berikan beberapa contoh bagaimanakah materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Nomor 4, carilah pula bagaimanakah hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini serta pemikiran apa yang sudah berubah diri Anda setelah Anda mengikuti modul proses pembelajaran dalam modul ini. Yang kelima, kemudian hasil kesimpulan Anda dengan cara apapun yang bisa Anda pilih sendiri. Unggahlah hasil pemikiran Anda melalui LMS modul yang telah disepakati bersama. Yang nomor 1, kesimpulan, pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan pemikiran pembelajaran di dalam pengelolaan sumber daya. Yang pertama, merupakan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diarahkan untuk berpikir positif dalam mengembangkan dan meningkatkan mutu sekolah. Yang dimaksud dengan implementasi di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Yang pertama, kelas. Kelas kita memanfaatkan aset fisik, sarana dan prasarana dan manusia. Yang kedua, sekolah mengoptimalkan aset modal utama, sosial, fisik, politik, lingkungan alam, finansial, agama, dan budaya. Masyarakat menjalani kerjasama yang erat dengan semua elemen di masyarakat dengan memanfaatkan modal sosial, agama, dan budaya, lingkungan alam. Yang kedua, tentang hubungan dengan pengelolaan sumber daya yang tepat dalam membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Sekolah dapat memanfaatkan sumber daya aset yang ada untuk menunjang dan membantu proses pembelajaran murid terhadap 7 modal aset yang dapat dimanfaatkan. Modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal politik, modal lingkungan alam, finansial, dan agama. Yang selanjutnya adalah contoh yang dimaksud dengan modal aset utama. Pertama, modal manusia. Apa yang dimaksud dengan modal manusia? Seperti kepala sekolah, rekan sejawat, berkolaborasi dalam meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran di sekolah, dan selanjutnya berdiskusi membahas tentang evaluasi pembelajaran dengan rekan sejawat. Modal sosial. Apa yang dimaksud dengan modal sosial? Aktif di Kombel, MGMP, VGRI, aktif di kegiatan keagamaan, pramuka, peduli sosial, aktif kerjasama dalam kegiatan yang positif. Yang nomor 3 adalah modal lingkungan alam. Kita memanfaatkan lingkungan sekolah seperti fasilitas sarana desa, lapangan bola kaki,
gedung serbaguna bisa dimanfaatkan digunakan sekolah. Nomor 4, modal fisik. Apa yang dimaksud dengan modal fisik? Memanfaatkan penggunaan fasilitas sekolah seperti kelas, kursi, buku, perpustakaan, laptop, proyektor, gedung, lab, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah modal aset utama adalah modal finansial. Yang dimaksud dengan modal finansial adalah menggunakan dana BOS baik APBN dan APBD, sumbangan komite sekolah dan koperasi sekolah. Modal politik, menjalankan kerjasama yang baik dalam berkelanjutan dengan dinas pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh-tokoh dari Dewan DPRD. Yang selanjutnya adalah modal agama dan budaya. Memanfaatkan nilai agama dengan budaya yang positif untuk menumbuhkan karakter murid seperti mengundang ustadz untuk mengisi ceramah di hari PHBI serta budaya toleransi, kekurangan dan kerukunan umat beragama. Soal nomor 3, hubungan materi dengan modul lain. 1. Modul 1.1 tentang filosofi kepemikiran Ki Hajar Dewantara. Guru sangat berpihak dalam menjadi pemimpin dan menuntut murid dengan segala kodratnya. Nomor 2, murid merupakan yang harus dikembangkan potensi yang berpihak pada murid. 1.2 Modul 1.2 Nilai-nilai peran guru penggerak. Sebagai seorang guru harus memiliki nilai mandiri, kolaborasi, inovasi, dan berpihak kepada murid. Peran guru penggerak merupakan aset modal manusia. 1.3 Visi guru penggerak. Seorang pemimpin harus memiliki visi untuk melakukan perubahan di masa yang akan datang. Dapat lebih memahami, berpikir berbasis aset kekuatan. 1.4 Budaya positif. Budaya positif merupakan sikap, nilai-nilai kebajikan, keyakinan, kegiatan, dan kebiasaan yang dilakukan oleh guru serta murid ini sesudah merupakan aset yang sangat berharga bagi sekolah. 2.1 Pembelajaran berdiferensi. Sebagai seorang guru yang dapat mendidik, dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran yang diferensi yang dapat mengakomodir keragaman siswa sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. 2.2 Pembelajaran sosial dan emosional. Kompetensi sosial, emosional, kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan, berrelasi, dan mengambilkan keputusan yang bertanggung jawab. KSE mandiri sebagai modal lingkungan. Yang selanjutnya adalah hubungan materi. Modul lain adalah 2.3 Coaching untuk supervisi akademik terhadap konsep Tirta. Pertama, tujuan, identifikasi, rencana tanggung jawab. 3.1 Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ketika pemimpin pembelajaran dengan lemah etika mengharuskan untuk memilih, dan 9 langkah pengambilan keputusan yang berpihak kepada murid. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.